Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits dan sudah barang tentu bersama Amarket di sini. Rekan trader, kita memasuki hari yang sangat luar biasa, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Pahlawan. Ya, luar biasa, hari ini 10 November adalah Hari Pahlawan buat Indonesia. Semoga kita bisa menjadi pahlawan buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, dan sudah barang tentu buat bangsa dan negara kita. Luar biasa. Oke rekan trader, memasuki hari yang sangat luar biasa di penghujung minggu. Seperti biasa, market terus bergerak. Dan seperti biasa yang telah saya bilang sebelumnya bahwa di tengah tidak terlalu banyaknya kalender ekonomi, tapi market tetap terfokus dan terpaku terhadap apa yang sedang terjadi. Dan salah satu fokus utama adalah pidato yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. 2 kali dia mengeluarkan pidato. Pada pidato yang pertama dia tidak terlalu menyinggung tentang suku bunga. Tapi di pidato yang kedua dia menyinggung tentang suku bunga dan bagaimana perspektif ke depan sebelum mengakhiri tahun 2023. Inilah yang menjadi landasan dan menjadi penyebab bagaimana dolar Amerika bereaksi setelah apa yang dikemukakan oleh Jerome Powell. Tapi sebelumnya rekan trader, kita akan masuk nanti di tema, tapi mari kita berbicara tentang hal tersebut nanti. Mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada market di hari kemarin. Oke, di hari kemarin rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa apa yang terjadi pada market hari kemarin sangat luar biasa. Kita lihat pergerakan yang sangat luar biasa terjadi pada market rekan trader ya. Dan kalau kita lihat rekan trader di sini, pada market yang terjadi kemarin rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa rekan trader, saya pindah dulu ke market. Nah, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa bagaimana pergerakan sangat luar biasa. Dolar Amerika sempat turun di posisi 105.245 seperti yang telah saya prediksikan. Kemudian dia naik. Dia naik melewati rentang yang saya prediksikan malahan. Dia naik sampai di seputaran 105.817 walaupun ditutup di posisi sekitaran 105.762. Begitupun juga di euro Uncle Sam dollar. Untuk euro Uncle Sam dollar jatuh dia. Memang dia sempat naik di 1.07207 tapi setelah itu dia turun. Habis-habisan dia turun rekan trader. Dan dia turun sampai di 1.06601. Begitupun juga untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling jatuh bebas. Sempat naik memang di 1.23065 tapi setelah itu dia turun dan dia turun jatuh bebas menyentuh level 1.22096. Begitupun juga gold. Gold sempat turun ya sampai di level yang paling terendah 1945, setelah itu dia naik. Dan ini sesuai dengan prediksi yang saya lakukan. Prediksi mingguan saya. Saya udah bilang bahwa prediksi mingguan saya itu hati-hati pidato. Dan setelah 3 hari berturut-turut, dia turun, hari keempat dia naik. Sesuai dengan prediksi saya di seputaran 1948. Itu adalah prediksi yang saya kemukakan di tulisan saya di investing.com yang dibaca oleh rekan trader semuanya. Sebenarnya kalau tulisan saya, kalau rekan trader lihat, saya bisa bilang 90% itu tepat semuanya. Sesuai dengan prediksi. Karena sebenarnya lebih gampang sih, prediksi mingguan ini sebenarnya paling gampang. Arahnya udah ketahuan sebenarnya. Nah, oke. Dan kita lihat di USD Yen Jepang, dia naik sesuai dengan prediksi. Malahan prediksi saya naiknya nggak terlalu tinggi, 151-an, dia bisa naik sampai 151.300 malahan. Tinggi kali pula ini naiknya. Oke, rekan trader. Ini adalah yang terjadi pada hari kemarin. Dan untuk hari ini, sebenarnya hari ini data-datanya udah keluar sih sebenarnya ya. Kita akan lihat lagi. Tapi mari kita lihat tema yang akan saya bawakan hari ini. Tema hari ini saya angkat tentang potensi hawkish penyebab ya dolar Amerika terbang tinggi. Nah, potensi hawkish menyebab dolar Amerika terbang tinggi. Kita tahu bahwa dolar Amerika terbang tinggi setelah statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Dan kalau kita coba lihat di platform, rekan trader bisa lihat di sini ya, rekan trader bisa lihat di platform
Sudah sangat jelas di sini bahwa dolar Amerika terbang tinggi dari 105.245 sampai 105.817. Bayangkan dia tinggi walaupun sempat jatuh dulu ya. Ini wajar lah, sebelum pidato dikeluarkan kan pasti akan ada sedikit guncangan-guncangan lah. Dan akhirnya dia naik, rekan trader. Dan kalau kita lihat ya rekan trader, apa yang dikatakan oleh Jeremy Powell ini memang benar-benar lebih mempunyai tendensi ke hawkish. Si Jeremy Powell di sini dia menyatakan bahwa kebijakan saat ini mungkin tidak cukup ketat untuk mengendalikan inflasi. Bayangkan rekan trader, bayangkan bahwa Jeremy Powell bilang bahwa kebijakan saat ini belum cukup ketat untuk ya menekan inflasi. Dan di statement yang dia bilang di sini, dia bilang bahwa untuk mengendalikan inflasi memperkuat kemungkinan setidaknya 1 kali lagi kenaikan tingkat suku bunga. Jadi ceritanya bahwa dia memberikan harapan pada pertemuan nanti bulan Desember nanti sekitar tanggal 10 atau tanggal 11 sekitar gitu. Ada harapan untuk menaikkan tingkat suku bunga agar tetap dalam konstelasi 2%. Ya. Akibatnya rekan trader, akibat dari statement yang dikeluarkan ini membuat dolar Amerika terbang tinggi. Nah nanti memang minggu depan kan ada keluar data inflasi ya, CPI akan keluar minggu depan, mungkin hari Rabu atau hari Kamis akan keluar ya. Nah ini yang membuat dolar Amerika terbang tinggi rekan trader. Itu juga ditunjang juga dengan klaim pengangguran awal kemarin ya sebesar 218. Nah jadi dia ini lebih rendah dari minggu kemarin kan penganggurannya 220. Minggu ini 218 ditambah dengan pidato yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell bahwa kenaikan tingkat suku bunga mempunyai peluang untuk bisa dinaikkan lagi pada pertemuan minggu depan. Bukan minggu depan sih, pertemuan FOMC pada bulan depan. Nah, inilah yang menjadi penyebab utama kenapa dolar Amerika dia naik sangat-sangat luar biasa. Dan apabila kita lihat di sini di platform, dan apabila sesuai dengan prediksinya nanti kebijakan hawkish yang nanti akan dilakukan di saat pertemuan ke depan, artinya ya bisa membuat dolar Amerika terbang lebih tinggi lagi rekan trader. Bisa. Kalau saya lihat dengan statement seperti kayak gitu, saya bisa bilang bahwa dolar Amerika untuk pertemuan berikutnya menuju akhir tahun, kalau saya bisa bilang bahwa dolar Amerika ini dia bisa kembali lagi ke level 106 atau mungkin dia bisa menembus 107 rekan trader. Ya. Saya tidak mau bilang sampai di level paling tertinggi, mungkin di sekitaran 107.753 seperti kalau kita mau bilang dia terbang tinggi ya pasti kita akan bilang sampai di 114. Itu pun juga terjadi pada tanggal 28 bulan 9, 28 September tahun 2022 ya. Itu 2014. Tapi dengan tendensi yang dilakukan oleh Jeremy Powell, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan indeks dolar Amerika ini dia akan naik menuju bulan Desember, mengakhiri bulan Desember di sekitaran 107 dan puncaknya itu bisa saja terjadi sampai 109. Bisa rekan trader. Kita bisa lihat dulu di sini. Sabar kita lihat tahunan. Iya, bisa. Memang kalau 112 menurut saya bisa. Dia bisa naik sampai bulan depan, taruhlah di seputaran 108 atau 109. Masih punya peluang sampai daerah situ. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa akibat pidato yang dikeluarkan oleh Jerome Powell membuat pasar bergerak, dolar semakin naik, dan tidak tertutup kemungkinan sebelum dikeluarkan data inflasi CPI minggu depan, masih ada kemungkinan dolar bisa kembali lagi ke level yang lebih tinggi 106 atau mungkin kembali lagi 107. Oleh karena itu rekan trader tetap amati terus setiap pergerakan yang terjadi. Karena dari setiap statement yang dikeluarkan, berita ekonomi yang dikeluarkan, kita bisa mengetahui arah pergerakan harga ke depan seperti kayak gimana. Oke rekan trader, kita tinggalkan tema kita. Sekarang kita coba masuk langsung di analisa teknikal seperti biasa.
Analisa teknikal kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader semuanya? Di sini kita bisa lihat, oke, indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader sudah sangat jelas ini bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini di stagnan ya. Setelah kemarin naik sangat luar biasa, akan tetapi di dalam prediksi saya dia masih punya peluang yang untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Minimal dia akan mencoba naik sampai di level paling tertinggi di seputaran 105.927. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah itu bisa saja terjadi dan saya memprediksikan kalau pembalikan arah dia akan mencoba turun lagi sampai level terendah di seputaran 105.646. Oleh karena itu hari ini pola pergerakannya luar biasa, dia agak sempit dan dia akan bergerak di antara ya 105.646 sampai 105.927. Selanjutnya euro angkel saham dolar rekan trader, bagaimanakah euro angkel saham dolar? Kita lihat sama-sama. Untuk euro angkel saham dolar, euro angkel saham dolar tadi ya saya salah masukkan. Nah, ini dia. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa arah pergerakan dari euro angkel saham dolar pada hari ini agak sedikit mengalami pelemahan. Kita lihat hari ini rekan trader melemah dan saya bisa memprediksikan kemungkinan melemah masih bisa ini. Dia akan melemah, saya analisa dia sampai di daerah sekitaran sini ya, 1.0522 dan setelah itu masih punya kemungkinan untuk jauh lebih tinggi lagi kalau terjadi pembalikan dan saya berasumsi bahwa dia akan coba naik kembali lagi ke arah 1.06765. Nah, di sini jadi arah pergerakannya seputaran sini ya rekan trader ya. Oke. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah arah pergerakan pound sterling saat ini? Untuk pound sterling rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan dari pound sterling saat ini dia bergerak wait and see, tapi tendensi bullish masih tetap ada. Oke, saya memprediksikan bullish akan terjadi dan menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran sini 1.22489 dan harap hati-hati pembalikan bisa saja terjadi pada pasangan mata uang ini dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun sampai level paling terendah menurut analisa saya itu di seputaran 1.22060. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini adalah di seputaran 1.22060 sampai 1.22489. Selanjutnya bagaimanakah gold? Gold ini nih ya begitulah. Untuk gold rekan trader tendensi bearish kembali lagi menghantui. Dan saya bisa memprediksikan kemarin bullish sempat merajalela, hari ini potensi bearish dan saya bisa bilang bahwa dia ini bisa turun sampai level paling terendah di posisi 1951.97. Tapi saya masih berprinsip 1952 masih bisa lah, poin 87 masih bisa dapat ya. Dan hati-hati pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia bisa kembali lagi ke selera asal di posisi 1960.64. Nah, disinilah arah pergerakannya. Ya. Tipis sekali pergerakannya 1951.97 sampai 1960.64. Selanjutnya USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang, arah pergerakan dari USD Yen Jepang. Kita lihat bersama-sama. Untuk USD Yen Jepang rekan trader sudah sangat jelas USD Yen Jepang dia sedikit mengalami penguatan. Bullish menghantui. Dan saya bisa memprediksikan kenaikan dia tidak terlalu tinggi. Ya tinggi-tingginya mungkin di sekitaran 151.591 lah. Walaupun menurut saya terlalu tinggi banget. Tapi hati-hati rekan trader. Saya selalu bilang hati-hati karena pembalikan arah itu menghantui selalu. Ya walaupun tendensi hari ini tidak terlalu banyak berita yang dikeluarkan. Tapi dia bisa turun sampai level 151.140. Oleh karena itu arah pergerakannya hari ini saya memprediksikan di range 151.140 sampai 151.591. Yes. Oke rekan trader semuanya.
Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Akan tetapi sebelum saya meninggalkan lapangan upacara rekan trader, izinkanlah saya untuk sedikit memberikan iklan pesan layanan masyarakat buat rekan trader semuanya. Rekan trader bisa lihat dengan jelas, ini adalah website resmi Market. Silakan bergabung bersama kami. Kami memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Saya selalu memberikan analisa tiap hari. Buat rekan trader, sinyal-sinyal trading bisa disaksikan di Telegram Market. Ini adalah linknya. Bisa juga nonton acara kami, video analisanya di YouTube resmi Market. Ini ada nih, resmi Market semuanya. Dan rekan trader, jangan lupa juga hari ini kalender ekonomi. Siap-siap nanti, udah selesai ya, PDB Inggris udah keluar ya. Ada prinsipnya udah keluar sih. Jadi kita akan lihat datanya udah selesai prinsipnya ya. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Hari Pahlawan buat kita semuanya. Kita adalah pahlawan buat diri kita dan buat bangsa kita. Semoga sukses buat kita semuanya. Salam profit Indonesia.